Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Mr. Saiful, kita akan belajar, kita akan diskusikan uh, mengenai sebuah materi dari bahasa Inggris ya. Ya, yang sering kita gunakan apa itu? Passive voice. Ya, passive voice. Oke, kita coba untuk diskusi di sini, kita coba untuk belajar mengenai bahasa Inggris di sini dengan cara yang simple, ya, simple banget. So, seperti itu, simple dan mudah dipahami tanpa harus ribet untuk masalah uh, poin-poinnya saja ya. Jadi poin-poinnya saja. Oke, passive voice. Kalau kita ngomong masalah passive voice, you talking about passive voice, pasti kita akan ngomong otak kita akan pasti terlintas pada kalimat pasif in bahasa, right? Because this is the same meaning. Passive voice and kalimat pasif has the same meaning. There's something in common. Oke, commonnya apa? Samanya apa? Ya pasif, kalimat pasif. Nah, sekarang kalimat pasif itu apa? Oke, here we go. Passive voice is kalimat pasif. What is the definition here? The definition is something or a sentence that tell us which tell us what is done to someone or something. Masih bingung Pak. Maksudnya apa itu? Tell us what is done to someone or something. Ya, simpel lagi. Simpelnya adalah akhiran di atau ter. Ya. Jadi kalau dalam bahasa akhiran di atau ter. I'll give you an example here. Ya. Saya membaca novel. Saya membaca novel. Nah, kalimat pasifnya kalau kita rubah, ya, kita rubah menjadi kalimat pasif. Novel dibaca oleh saya. Nah, akhiran di sini, ya, dibaca atau terbaca oleh saya. Di sinilah kalimat pasif. Oke, bisa dipahamin? Oke, saya kasih contoh satu lagi. Ya, simpelnya seperti itu. Ya, saya makan nasi goreng. Nah, I eat fried rice. Oke, langsung konversinya adalah nasi goreng dimakan oleh saya. Pak, langsung bahasa Inggrisnya aja. Entah, tunggu dulu. Kita fokus pada konsepnya dulu. Ya, kalau kita udah paham konsepnya, kita baru menuju ke structure-nya. Gimana cara membuatnya? How to form. Ya, the passive voice, or how to change the passive voice, the active voice into passive voice. Kita pahamin dulu. Kita pahamin dulu definisinya dulu. Oke, kalau sudah paham, baru kita ke structure-nya. Gitu ya. Makanya saya kasih contoh itu dalam bahasa Indonesia dulu. Ya. Kenapa begitu, Pak? Karena bahasa Inggris adalah second language for us. Ya. Bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia. Ada bahasa lagi yang lain mungkin ya, tapi the second language or maybe third language for us. Ya. Jadi kita pahamin dulu konsepnya. Oke. Here we go. Structure-nya. Kita ke structure-nya. Oh, pattern atau structure sama ya. Atau pola sama. Ya, patternnya ini ada two sides here, active and passive. Ya, kalau aktif itu subjek, polanya adalah subjek, verb, and object. Ya, first you have to put subject and then verb and then object. Okay, I'll give you an example. Saya tadi seperti tadi biar nggak bingung ya. I read a novel. Subjeknya adalah I, verbnya adalah read, objeknya adalah novel. Oke. Sekarang kalau pasifnya gimana? Nah, pasifnya you have to change or you move the object. Ya. The object you have to move and the subject also ya. Tuker tempat. Yang objeknya di belakang sekarang di depan. Subjeknya yang di depan sekarang di belakang. Itulah pasif. Oke. Contohnya tadi adalah I read a novel, right? I, a subject, read a verb, and then novel is an object. Okay, I changed an object, blah blah blah, by subject kan, by me. Nah, by me. Lupa tadi subjeknya I, kok di belakang jadi me ya. Nah, nanti kita bahas lagi. Kita fokus ke pattern ya.
Tadi masalah konsepnya, apa itu passive voice, langsung kita let's continue to the pattern or the structure itself. Setelah paham, nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Oke, jadi poinnya adalah, kalau aktif itu subjeknya di depan, objeknya di belakang, we change, tukar tempat. Ya, remove. Oke, nah ada tambahan. Ya, kalau di aktif itu cuma verb only, nah di passive ini ada to be and verb 3. Apalagi itu Pak, bingung saya. Kan? To be verb 3. Kalau verb 3 itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, ada dalam bahasa Inggris itu, when we are learning English, ya, you must know about kind of verb 1, verb 2, and verb 3. Ya, verb 3 ini biasanya digunakan untuk tenses perfect. Ya, verb 3. Nanti bisa dilihat ya. Verb 3 itu apa aja, banyak sekali verb 3-nya. Ya, I'll give you an example here. Read, read, read. Read verb 1, read verb 2, read verb 3. Buy, bought, bought. Buy verb 1, bought verb 2, bought verb 3. Ada lagi. Masih banyak sekali ya, masih banyak sekali. Itu adalah sebuah contoh aja. Jadi kita fokus ke startingnya dulu, biar kita nggak bingung atau pikir kita nggak kemana-mana. Ya, fokus aja dulu. Dari konsepnya sudah, sekarang patternnya sudah. Oke. Jadi kembali lagi, I'll repeat again. Ya, if you want to make or if you want to change the active into passive, you have to remove. Objeknya taruh depan, subjeknya taruh belakang. Nah, verbnya itu dikasih tambahan, tengah-tengahnya adalah to be sama verb 3. Nah, to be itu apa? To be itu adalah kata bantu, yang membantu kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang kalimat yang meaningful, yang punya arti. Contoh, I a student, saya seorang pelajar. Nah, ini masih kurang sempurna, makanya dikasih to be. I am a student, saya adalah seorang pelajar. Inilah namanya to be, gitu ya. Oke, to be verb 3. Oke, pattern sudah, kita lanjut ke penjelasan to be dulu ya. Nah, to be definisinya adalah kata bantu ya, kata bantu. Nah, macam-macamnya ternyata ada banyak. Karena tenses dalam bahasa Inggris itu banyak, maka to be itu juga terbagi-bagi juga sesuai dengan tensesnya. Ada present, terbagi menjadi 3. Am, is, are. Oke, am, is, are. Kembali lagi, biar tidak terlalu membingungkan atau terlalu membuat pemahaman kita melebar kemana-mana, kita fokus aja dulu ya, simpel-simpel aja dulu. Past itu was, were, bagi 2 ya. Future itu ada be, okay. Perfect ada been ya, and continuous ada being ya. Nah, not here, let's take the type of to be depends on the tense of the active voice. Jadi maksudnya apa? Pemilihan to be itu tergantung dari pola kalimat dari aktif itu, dari kalimat aktif tadi. Ya, contoh. Kalau kalimat aktifnya ya itu adalah present tense, you have to use to be present tense. Am, is, are. If the active voice is a past tense, you have to use to be of past tense, was, were. Ya. Selebihnya juga sama seperti itu, berlaku semuanya. Nah, oke. Nanti akan terlihat lebih jelas lagi pada saat contoh ya. Pada saat ya saya kasihkan contoh sini. Nah, tapi subjeknya Pak. Kan ada subjek nih. Oh, gampang subjek. Ada he, she, they, we, you, I, it, gitu kan. Gampang banget. Atau mungkin kita sebut dengan subjek pronoun. Tapi ingat ya, kalau subjek yang di depan ditaruh di belakang, itu berubah. Ya, bukan he lagi. Tapi itu berubah menjadi him. Gitu kan. He becomes him. She becomes her. They becomes them.
we becomes us, I becomes me, you becomes you, it becomes it. Ya, yang tidak mau berubah cuma you, and it. Tapi yang lainnya semuanya berubah. He, him, she, her, they, them, we, us, kan? Itu ya perubahan. Diperhatiin dulu, ya. Poinnya apa? Subjek itu pelaku ya. Jadi kalau di depan itu he, kalau di belakang him. Tadi kan dirubah tuh, ya, dirubah kan. Jadi yang objeknya taruh depan, subjeknya taruh belakang. Berarti subjeknya ini berfungsi di belakang. Harus pakai apa dong? Pakai him kalau he. Ya, lebih simpelnya, Pak, saya bingung ngafalin. Ini subjek pronoun, ini objek pronoun, maksudnya kayak gimana? Nah, selalu bikin simpelnya aja. Ya, bikin simpelnya aja. Ini aja simpelnya. Nah, ada yang front, ada yang back. Kalau front he, kalau back him. Kalau front she itu depan, back itu adalah her. They, them, we, us, I, me, you, it, it. Ya, simpelnya aja seperti itu aja deh. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih fokus pada how to form. Ya. Nanti kalau kita belajar banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari dalam bahasa Inggris. Tapi kita fokus ke sini dulu. Ya, yang pertama adalah to be tadi, ya, to be, dan perubahan subjek, ya, subjek di depan ke belakang berubah kan? Karena apa? Karena patternnya juga begitu, gitu. Patternnya yang subjeknya di depan aktif tadi harus ditaruh di belakang, objeknya ditaruh di depan. Nah, perubahan ini itu dalam subjeknya sendiri itu juga berubah, nggak bisa. Kalau di subjek di depan tetap di depan. Maksudnya begini, misalnya he eats fried chicken. Fried chickens, ya, is eaten by he. No way, itu salah. Yang betul adalah fried chicken is eaten by him. Oke, saya ulang lagi ya. Repeat again. He becomes him, and she becomes her, they becomes them, we becomes us, and I becomes me, and you becomes you, and it becomes it. Oke, itu subjeknya. Sekarang kita coba. Next. Ini example-nya lebih jelasnya ya. Active and passive. Oke, here we go. She reads a book, present ya. Taunya dari present, itu present apa enggak? Tahu dari mana Pak? Verbnya, ada S-nya itu. Itu akhiran ya. Kalau saya bilang, kalau saya sendiri yang bilang bahwasanya itu akhiran. Lebih simpelnya aja. Ya, the main point, the main goal is to master, right? Ya, adalah untuk menguasai kan materinya. Caranya kayak gimana terserah, ya kan? Pokoknya sesimpel mungkin caranya kita bisa menguasai materi itu. Jadi kalau she reads a book, ya itu adalah akhiran S di situ, does, ya, present. Nah, how about if we change, gimana caranya merubah pasif? Tadi patternnya apa? Object, to be, verb 3, and then subject, ya kan? To be-nya, karena ini present, berarti am is are, right? Oke. Nah, karena ini satu pakai is. A book is read by her, kan? A book is read by her. Jadi she berubah menjadi her karena dia taruh di belakang. Ya kan? Kalau a book is read by she, salah besar. Karena harus berubah ya. Di depan dan di belakang itu berubah. Verb 3 dari read adalah read. Loh, tulisannya kok sama? Iya, tulisannya sama tapi bacanya beda. Read, read, gitu ya. Nah, to be-nya adalah is. Kenapa is? Karena satu, book. Kalau I, to be-nya am. Kalau they, we, you, to be-nya are. Itu nanti ada bahasan lagi. Sekarang kita fokus dulu ke passive. Nah, they bought some books. They bought some books. Ini adalah past. Tahu dari mana? Ada bought itu verb 2. Kan past kan selalu identik dengan verb 2, ya kan? Buy, bought. Verb 3-nya berarti bought dong? Iya, bought. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu, udah tak ketahuan kan? Tadi kalau ini tensesnya pas, berarti to be-nya juga pas juga. Nah, to be pas tadi adalah was sama were. Was and were. Lo pilih yang mana? Kok pilih were, Pak? Ya, kalau were itu untuk
plural, ya, karena di sini bilangnya some books, ada s-nya, ini berarti banyak, berarti pakai were. Kalau satu, a book was bought, nah itu kan, a book was bought. Tapi kalau banyak, books were bought, gitu ya. Nanti ada pembahasan lagi, lebih detail lagi mengenai to be-nya, ya. To be present past tense seperti itu ya. Oke, I am eating fried chicken. Continuous. Ada kata akhiran ing di sini. I am eating. Semua kata kerja, ya, kata kerja yang ada ing-nya itu adalah tenses continuous. Ada spesialisasi kayak gerund itu beda lagi ya kalau gerund ya. Tapi kalau ada subjek, ada ininya, itu ada kata kerja yang berakhiran ing, itu adalah continuous. I'm eating fried chicken. Berarti to be-nya pakai continuous juga. Gimana? Ada being. Ada to be is di situ, ada tambahan being. Ketiganya tetap the fried chicken is being eaten by me. I-nya berubah. Ya. I-nya berubah jadi me. Jadi kan I becomes me. They becomes them. She becomes her. Okay? Ya. Let's continue. We will do the English test tomorrow. Future, ada kata will-nya. Ya, berarti tenses to be-nya adalah juga future. Nah, the English test will be, ada be-nya. Ketiganya tetap ada done. Ya. Done. Pak, itu kalau, oh ya, ini ada by us ya. Harusnya ada by us, udah ada by us tomorrow. Jadi we jadi us ya. Gitu ya. We jadi us. Oke. Lanjut ke perfect. My father has fixed the broken roof. Berarti tensesnya juga, to be-nya juga harus pakai has been fixed. Verb 3 juga. Ya. Verb 3. The broken roof has been fixed by my father or him. Oke. Ulangi lagi. Fokusnya adalah subjeknya. Subjeknya di depan dan di belakang itu berubah. She becomes her, they becomes them, I becomes me, we becomes us, and my father or he becomes him. Okay. First. Second, you have to change the verb into verb 3 and put to be, ya, to be before verb 3. Jadi tambahkan to be sebelum dari verb 3. Nah, to be-nya, kembali lagi tadi, the kind or type of to be depends on the tense of the active voice. Jadi to be-nya dipilih sesuai dengan tensesnya, pola kalimatnya. Ya, pola kalimatnya untuk menyamakan artinya. Maksudnya dalam artian apa? Menyamakan waktunya. Ya, menyamakan waktunya. Kalau waktunya kemarin ya kemarin. Kemarin saya makan roti. Kemarin roti dimakan saya. Itu maksudnya begitu ya. Kemarin saya membaca novel. Kemarin novel dibaca oleh saya. Oke. Give example here. Ada beberapa kalimat ya. She is a student. Passive or no? Yes, it is not passive. Kenapa? Karena tidak ada verb 3-nya. Okay, no verb 3. Next, she has made craft. Is it passive or no? No. Loh kan ada verb 3-nya? Iya, tapi nggak ada to be-nya. Ingat ya? Bukan passive voice. Nah, the third one. A craft is made by her. Oke, ada to be. Passive or no? Yes, it is passive voice. Kenapa? Karena ada to be, ada verb 3-nya. Dan her-nya di situ sudah menempati posisi yang benar. Ya. Oke. I think it's enough bahasan pembelajaran hari ini. Ya, Bapak harapkan dengan pembahasan ini kalian lebih paham lagi konsep dari passive voice dan juga strukturnya seperti apa. Ya,
struktur dari passive voice itu pasti berbeda dengan active voice, dan juga kalian bisa membedakan, bisa memilih to be-nya, dan pada akhirnya kalian bisa menganalisa apakah kalimat itu aktif atau pasif. I think it's enough for today. Thank you for your attention. Okay, hopefully by this video, by watching this video, yeah, you can improve your English skill. For me, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.